Kayak saya cerita, dia saya mah bukan tipe istri saya. Justru dia nggak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyak lah. Pertama, Dove lah ya. Warnanya agak gelap. Keseringan di pantai. Terus yang kedua orang Sumatera. Kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras mereka tuh orangnya nggak baperan. Keras doang, cuman nggak sampai ke hati. Ngomong nyapa, hey bro, tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa. Oh ya. Saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera. Awal-awal nikah itu banyak yang nggak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya nggak lagi marah. Salah saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek. Pas kita mau foto wedding lagi tuh. Habis nikah mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar. Tapi di slow motion gitu. Saya kejar, akhirnya karena nggak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngelihat, kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun nggak, oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun, saya turun juga, wah ngejar-ngejar. Akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang, wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal, yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abdul Somad, enggak. Main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah, sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak, terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya air-air cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau. Justru cerita tentang saya yang gak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh, saya kirim, "Mak, butuh apa?" "Ya mau mau Ramadan tapi di rumah nggak ada kulkas." "Ya udah, berapa harga kulkas?" Dikirim, beri kulkas. Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. "Mak, butuh apa lagi?" "Ya mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus, nggak enak kalau ditelepon sama kamu." "Ya udah pasang." Kirimin. "Adek butuh apa? Baju baru." Kirimin. Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah, tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya itu bukan tipe istri, tapi dia bisa terima. Pas saya datang kayak nggak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh. Ternyata Allah mengijabah. Ustadz dilawan ya. Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. Ya Allah yang itu banget, yang itu banget. 4 ciri yang ada, yang dia pantengin. Gak boleh saya banget, ada pada saya 4-4-nya. Pas saya tanya kenapa kok kamu terima? Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa yang vampir teh apa? Ya New Moon ya, yang versi terbarunya kan ya. Nah yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan. Belum pada nonton?
Kompak. Nah kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu. Saya suka banget gambling tapi akadnya ke Allah. Karena saya tahu Allah gak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar berarti gak ada akad sama Allah. Selama kita gak melanggar syariat, Allah gak akan biarin kita sendiri. Kayak tadi mau kerja, modalnya modal dengkul, jalanin aja. Mau keluar negeri gak bawa duit, jalanin aja. Selama kita keluar negerinya bukan mau berbuat dosa. Kerjanya mencari yang halal. Menikah juga untuk menghalalkan hubungan. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, walaupun gak punya modal, Allah gak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu nggak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga nggak diterima. Kamu nggak boleh di sini. Nggak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya. Kamu nggak boleh. Oh ya Pak, nggak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau nggak boleh ngajar ya udah saya nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman, pas mau dicetak saya bawa ke penerbit katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah, tahu gitu saya nggak akan capek-capek nerjemahin. Udah gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau nggak bisa terjemahin saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah, tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini nggak layak diterbitin. Nggak layak diterbitin, ya udah. Yang kedua nggak layak. Ada yang satu-satunya layak tapi kayak nggak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya dibawa ke bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa. Angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat 2, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Antar. Pak, saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Saya bilang, dah, dikirimin, alhamdulillah nggak balik. Nggak ada yang transfer, nggak balik juga. Sekitar 70% nggak balik, cuma 30% yang balik. Oke, nggak masalah. 1.000 udah dikirimin, nggak balik. 2.000 lagi. Ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung yang biasanya diadain setiap beberapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Nah, akhirnya saya bikin X banner. X bannernya orang kan judul buku segala macam. Enggak, wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan? Pencitraan ordai lah pokoknya. Pencitraan gede wajah saya. Salah lagi tuh saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih. Ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000. Kelihatan lagi tuh. Saya pakai spidol. Saya pakaiin spidol nih jangan kelihatan duit 1.000. Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku, pakai X banner, pakai meja kecil, bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet ganti baju. Tadi kan baju kurir. Sekarang baju penulis, pakai baju kemeja, taruh pulpen, pilot, berdiri di depan itu. Orang-orang lewat, Mas, ini buku apa? Buku tentang Al-Quran, Bu. Ya, siapa penulisnya? Oh, Masya Allah, tanda tangan. Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah, dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa, M-Kios kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung maksudnya. 60 cabang pulsa, belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja, beli jual lagi. Main properti. Masya Allah, ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri, karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya, itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya, harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya, dan harus saya ngasih, terbiasa dari kecil, karena emang anak pertama ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin, sampai akhirnya yang saya cerita punya rumah, modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri mau motoran kayak gitu, tetap nggak bawa jas hujan, siapa tahu hujan gitu kan.
Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayya ala sholah. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. Ustaz ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung. Enggak, lagi jalan-jalan aja. Oh iya, Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz? Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. Kenapa nggak rumah saya aja? Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja Bu. Nggak apa-apa, lihat dulu rumah saya. Ada kolam renangnya loh Ustaz. Hah? Kolam renang? Garasinya 3 mobil, kolam renangnya di belakang, terus ada halamannya kayak backyard gitu, kamarnya 9. Saya langsung putus asa, enggak Bu, itu mah bukan tipe saya. Saya nyarinya yang 2 kamar, yang tipe 45. Enggak apa-apa, lihat aja, dipaksa-paksain. Dan saya mah nggak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam. Besok saya tunggu ya Ustaz, datang nih. Pas datang, lihat. Emang bener nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, nggak akan diambil juga. Ya kata istri saya. Gimana Ustadz? Masya Allah rumahnya besar banget Bu. Ini udah ditawarin 700 juta, nggak saya kasih Ustadz. Itu Ustadz terserah Ustadz deh. Maksudnya 650. Nggak terserah Ustadz. Bu saya carinya cuma 300 juta. Dia diam sebentar, ya udah ambil aja. 300 juta. Saya bilang, tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. Uangnya cuma 30 juta Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz nggak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya. Berapa uangnya 30 juta? Bawa sekarang? Enggak sih. Ditransfer ya udah. Berapa lama Pak? Terserah Ustaz. Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, wah kolam renang, loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang dingin, lama-lama nggak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, nggak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. Gini jalan. Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemuda hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak nggak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat, cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide, bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main. Main apa yang paling seru anak muda nih? Misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard. Walaupun nggak bisa ngetrik. Wah enak ternyata. Apalagi pas misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba Ustadz yuk ke laut, coba main surfing. Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh nggak bisa angkat tangan, nggak bisa gini. Jadi sholatnya nggak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia itu banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect karena dianggap Ustadz bisa pedal juga udah uyuhan kan, Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas segitu udah lumayan lah untuk Ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. Ombak, Allahu Akbar, lari gitu. Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah sampai habis ini. Walaupun nggak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh ya. Artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia. Anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang. Anak muda itu rajin taklim ke masjid. Itu semuanya dari Allah. Tinggal mau nggak kita meniti jalan Allah walaupun kadang nggak terlalu jelas. Karena emang nggak mau ngasih tahu kepada kita Allah tuh semuanya, dikasih tahu hanya beberapa step ke depan biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya, yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka la yudayya'akallah, Allah nggak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.